Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mempersiapkan hati, pikiran kita untuk berdoa kepada Tuhan agar apa? Agar Roh Kudus membantu kita di dalam proses pelajaran dari pagi hingga nanti di akhir pelajaran pada hari ini. Mari anak-anak kita buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus, engkau bertanya kepada para murid-Mu, apa katamu, siapakah aku ini? Kami pun menyadari bahwa pertanyaan itu engkau tujukan kepada kami. Bagi kami, engkau adalah pelindung dan andalan kami, tempat kami bergantung dalam segala persoalan yang kami hadapi. Semoga kami selalu menyadarinya bukan hanya dalam kata-kata, tetapi sungguh kami imani di dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Baik anak-anak yang membawa kitab suci, boleh disiapkan kitab sucinya. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Matius bab 16 ayat 13 sampai 23. Bapak ulangi. Matius bab 16 ayat 13 sampai 23. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah nama Tuhan. Sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau Mesias anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau, Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut takkan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa saja yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitahukan kepada siapapun bahwa dialah Mesias. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Tetapi Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Anak-anak SD Santo Markus 1, salam Kristus untuk kalian. Hari ini Yesus memberikan satu soal PH yang harus dijawab oleh setiap anak. Satu soal PH, ada nilainya. Pak Miko pasti ada bertanya-tanya, Pak Miko apa itu soalnya ya? Pasti pada pengen tahu nih, apa ya kira-kira satu soal PH dari Yesus? Nah, soalnya seperti ini anak-anak, dan Bapak yakin di surga sana Yesus sedang menunggu nih. Apa ya jawaban dari anak-anak SD Santo Markus 1?
Oke, karena kalian gak sabar, Bapak kasih tahu soalnya. Satu soal itu adalah, tetapi apa katamu anak-anak yang bersekolah di SD Santo Markus 1, siapakah aku ini? Ayo, kira-kira jawaban kalian apa ya? Bapak ulangi pertanyaannya. Menurut anak-anak, siapa sih Yesus itu menurut kalian? Sudah ketemu jawabannya? Nah, Bapak berharap anak-anak bisa menjawab pertanyaan itu di dalam hati anak-anak. Anak-anak yang dicintai oleh Yesus. Kalian tahu tidak bahwa pertanyaan itu adalah pertanyaan Yesus kepada para muridnya, yang juga menjadi pertanyaan untuk anak-anak, untuk orang tua, untuk guru wali kelas, guru bidang studi, semua orang. Kita harus menemukan jawaban atas pertanyaan itu. Ya, pertanyaan Yesus itu sesuai dengan pengalaman anak-anak, ya. Pengalaman masing-masing anak. Misalnya nih, kalau anak-anak sering mengalami bosan di rumah, sedih terus, ya kan, tidak ada ujungnya. Lalu pasti gambaran Yesus untuk anak-anak seperti itu adalah Yesus menjadi teman kita yang selalu ada untuk menghibur setiap saat ketika kita sedih, senang, gembira. Yesus menjadi sahabat kita yang menghibur. Dan pasti Bapak yakin masih banyak lagi gambaran Yesus menurut anak-anak di kelas 1, kelas 2, kelas 3, 4, sampai 6. Maka hari ini menjadi kesempatan kalian, ya, menjadi kesempatan yang baik buat kalian anak-anak SD Santo Markus 1 untuk mencoba secara serius mencari dan merenungkan pertanyaan itu. Siapakah Yesus menurut kalian? Temukan jawaban dari pertanyaan itu, dan Bapak yakin jawaban itu akan menjadi bekal yang baik untuk kalian di masa depan. Bapak minta agar anak-anak di SD Santo Markus 1 selalu merenungkan pertanyaan itu sampai menemukan kebahagiaan yang sejati. Amin. Mari anak-anak, kita lipat tangan, kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Tuhan, sebentar kami akan memulai pelajaran pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu menyertai kami, agar apa yang diajarkan oleh guru-guru kami dapat kami terima untuk membuat kami menjadi pribadi yang baik dan menemukan pertanyaan yang Engkau berikan kepada kami masing-masing. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santo Markus, doakanlah kami supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, setelah kita tadi berdoa bersama, saatnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Santo Markus. Indonesia
Haleluya.